Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris DPD Gerindra DIY Bapak Nur Subiantoro, yang saya hormati Ketua DPC Kulon Progo Bu Ika Damayanti Fatma Negara, Sekretaris DPC Kulon Progo Bapak R. Sunarwan, Bendahara DPC Kulon Progo Bapak Tito Kurniawan, dan juga Wakil Ketua OKK Rian Nur Fajar, seluruh Bapak Ibu tamu undangan dari sayap-sayap partai Gerindra di Kulon Progo, Ketua-Ketua PAC, pengurus-pengurus DPC, PAC sebelumnya dan yang baru, dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau saya izin, kalau yel-yel tadi kan sudah nggih. Jadi saya langsung aja. Nggih. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada DPC Kulon Progo karena sudah bisa membuat Rakercap ini dengan baik, dan juga Bapak Ibu sekalian. Tadi juga saya dengar dari Ibu Ketua DPC bahwa banyak sekali dari Bapak Ibu yang baru, gitu. Banyak sekali juga yang baru bergabung. Gitu. Ini pertama saya ingin ucapkan selamat karena itu bukan sesuatu yang mudah membawa orang-orang baru. Gitu. Bukan berarti juga orang-orang lama atau pengurus-pengurus sebelumnya, di sini ada Pak Yo dan Bapak Ibu sekalian, pengurus-pengurus sebelumnya juga artinya ditinggalkan. Bukan seperti itu. Tapi memang arahan Pak Prabowo dan juga ketua kita DPD DIY Mas Danang, bagaimana Gerindra DIY ini kemudian bisa menjadi besar gitu. Saya pun bisa dibilang juga masih anak baru, ya Pak, baru bergabung kemarin pada saat kita mau pilkada. Gitu. Berhubungan dengan itu, walaupun kemarin pada saat pilkada kita masih belum bisa berhasil, tapi menurut saya melihat Rakercap Kulon Progo ini yang paling meriah ini, salah satu yang paling meriah ini. Atmosfernya beda, pengalamannya beda, apalagi saya lihat banyak juga anak-anak muda yang bergabung di sini, Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu harus sangat bangga ini karena kita saat ini berada di partai yang besar. Kita punya Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto yang juga akan memimpin negara ini ke depan. Kita ini menjadi pasukan-pasukan beliau juga dalam bagaimana mensejahterakan rakyat seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPC gitu. Kami sudah ada Rakerda beberapa bulan yang lalu di mana Rakerda itu mengharuskan cabang itu mengadakan Rakercap. Kemarin yang sudah dilaksanakan Rakercap Bantul, Kota, Gunung Kidul, saat ini Kulon Progo, dan besok Sabtu adalah Sleman gitu. Saya senang juga dengan kepengurusan Bu Ika sekarang yang baru ini, saya melihat ada semangat baru gitu. Ada semangat baru di Kulon Progo bersama-sama merajut kebersamaan gitu. Ini yang menurut saya juga sangat penting karena Kulon Progo ini kita harus jelas juga mau dibawa kemana gitu. Apalagi Bapak Ibu saat ini ada di Partai Gerindra. Saya mohon juga Bapak Ibu mungkin bisa cek di online. Baca sedikit apa itu Paradoks Indonesia. Itu buku dari Bapak Prabowo Subianto supaya Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung mengetahui apa pikiran-pikiran yang ada di Partai Gerindra gitu. Apa yang membuat kita berpikir sejauh itu, apa yang membuat Bapak Presiden bisa berpikir sejauh itu gitu, dan program-program beliau, sehingga apa yang ada di pikiran beliau kita bisa serap dan kita bisa paham, lalu kita bisa bergerak di Kulon Progo ini akan seperti apa.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang saya ingin juga sampaikan dan usulkan, karena kita ini adalah provinsi yang istimewa, namanya Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka sangat relevan dan penting untuk Bapak Ibu juga belajar atau membaca juga mengetahui mengenai keistimewaan itu sendiri. Apa itu yang namanya keistimewaan, sejarahnya apa, kenapa ada keistimewaan, dan apa implementasinya. Dan mungkin dengan teman-teman dewan, teman-teman fraksi, kawan-kawan yang baru bisa dirangkul, dan teman-teman di PAC bisa mencari tahu juga apa yang namanya undang-undang keistimewaan. Kenapa ini penting? Karena dua hal tadi akan memberikan kita bekal mengenai pemahaman-pemahaman secara nasional dan juga pemahaman secara provinsi dan bagaimana implementasinya di kabupaten. Karena apa Bapak Ibu? Yang punya wilayah itu kabupaten. Provinsi ini sifatnya koordinator dan mengawasi. Artinya implementasi keistimewaan itu besok ada di kabupaten. Jangan sampai nanti implementasi keistimewaan itu kita sendiri tidak paham. Enggak dong gitu, malah bingung dewe gitu. Nah ini menurut saya juga jangan sampai ini terjadi gitu. Karena hanya hal itu yang bisa membedakan kita dengan yang lain gitu. Kita bisa punya pemahaman-pemahaman politik yang baik dan benar gitu. Karena kenapa? Ini apalagi saya lihat banyak yang muda-muda juga. Saya harap kenapa saya juga bergabung di dalam Partai Gerindra, karena politik ikut mempengaruhi semuanya. Kehidupan kita, dari kita keluar rumah, bekerja sampai pulang lagi itu mempengaruhi kehidupan kita gitu. Sekarang dengan era Bapak Prabowo Subianto, harusnya era sudah berubah. Cara berpolitik kita juga harus berubah. Apalagi di DIY ini hampir 60-70% itu isinya anak muda besok. Yang teman-teman adik-adik semua yang sudah bergabung, saya ucapkan bergabung. Bapak Ibu sekalian, yang enom-enom ini dirangkul. Memang mungkin sok-sok angel, sok-sok susah. Yang muda-muda ini diajak gabung, diajak rangkul gitu. Tapi besok Bapak Ibu, besok demografis kita di Indonesia ini banyak anak mudanya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau ya harus dirangkul. Karena mereka besok yang juga akan bergerak, sebagai contoh mungkin anak-anak sekarang yang umur 12, 13, 5 tahun lagi menjadi pemilih. Umurnya sudah umur legal untuk memilih, sudah 17, 18 tahun. Artinya pemikiran-pemikiran itu sudah harus ada gitu, dan sudah mulai harus menciptakan roadmap ke depan akan seperti apa. Gerindra DIY akan terus berbenah. Saya di sini bersama Bapak Sekretaris DPD, kita ditugasi untuk berbenah. Kami sempat berhadapan langsung dengan Bapak Prabowo, diminta untuk berbenah bagaimana Gerindra DIY ini semakin besar. Walaupun mungkin belum kelihatan Bapak Ibu, kalau sekarang belum kelihatan. Tapi saya rasa kalau kita tidak mulai, dan seperti kata Bapak Prabowo Subianto, kalau bukan kita siapa lagi? Siapa yang akan memulai? Apalagi Bapak Ibu ada di Kulon Progo. Kulon Progo ini saya sedikit tahu, ngeso dalem gubernur kita ke depan akan menaruh banyak perhatian juga di Kulon Progo. Apalagi banyak pembangunan sekarang berada di Kulon Progo. Artinya ke depan, masa depan Kulon Progo itu cerah gitu. Jadi ini momentum
untuk Bapak Ibu berperan, kawan-kawan semua berperan bagaimana menentukan nasib Kulon Progo ke depan. Apalagi di bawah kepemimpinan Bu Ika sebagai Ketua DPC, saya yakin sekali gerakan-gerakannya akan sangat progresif dan akan sangat masif. Gitu. Tapi memang yang perlu kita pertama terima adalah tantangan-tantangan itu. Karena seperti kemarin di kota, Gerindra Kota juga saya sampai nanya, apa motivasi Bapak Ibu di PAC itu bergabung dengan Gerindra? Mereka menyampaikan karena mereka melihat visi misi Bapak Prabowo. Gitu. Kita perlu ingatkan lagi motivasinya apa? Kenapa Bapak Ibu bergabung? Gitu. Saat ini mungkin belum kelihatan Bapak Ibu sekalian hasilnya seperti apa. Tapi ke depan, kita bicara ke depan. 3, 4, 5, 10 tahun lagi. Gitu. Artinya Kulon Progo mau dibawa kemana ini ada di tangan Bapak Ibu semua. Apalagi hadir juga ketua-ketua PAC. Saya minta tepuk tangan dulu untuk ketua-ketua PAC ini. Karena Bapak Ibu di PAC ini juga akan menjadi garda terdepan. Apalagi nanti kalau ada PAC hingga ke Ranteng akan menjadi garda terdepan Gerindra Kulon Progo untuk semakin besar. Gitu. Jadi saya harap kita semua bisa bersatu padu dan juga seperti tadi yang Ibu Ika sampaikan, sekarang penting sekali mengenai media sosial dan teknologi. Kita tidak bisa pungkiri itu. Anak-anak muda mungkin 80% sekarang megangnya HP gitu. Lebih lihatnya HP dibanding nonton TV gitu. Kalau zaman dulu pada nonton TV, tapi kalau sekarang mungkin lebih nonton HP semua gitu. Nah, artinya media sosial ini harus rajin-rajin dipelajari, harus rajin-rajin diaktifkan, digunakan, karena contoh Gerindra Sleman, admin Gerindra Sleman sangat aktif. Saat ini trafficnya itu kalau tidak salah nomor 2 atau nomor 3 secara Gerindra nasional setelah Gerindra nomor 3 ya. Gerindra Nasional, admin Gerindra Nasional, lalu fraksi Gerindra DPR RI, lalu admin Gerindra Sleman Bapak Ibu. Artinya apa? Dari Jogja ya bisa, sakit Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita bisa menyusun dengan rapi. Apalagi Kulon Progo memiliki potensi yang saya rasa hebat sekali lah gitu. Lahannya dan sekarang mulai banyak wisatanya, rame ke sini gitu. Dan saya harap besok ini bisa menyusul Sleman kalau perlu gitu. Jadi nomor 3 gitu. Jadi infrastruktur media teknologi ini harus dibangun, harus digerakkan. Ini saya udah lihat ada satu HP ini udah digunakan seperti mungkin live streaming atau apa. Nah ini menurut saya bagus sekali. Gitu. Kita adalah partai yang harus bergerak progresif, kita punya presiden dan ini adalah eranya Gerindra. Jangan sampai momentum-momentum ini lewat begitu saja karena kita diem aja. Ini yang saya selalu ingatkan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, seringkali ketika kita menang, kekalahannya atau musuh terbesarnya pemenang adalah kelengahan. Kalau kita lengah, kita diam saja, kita berpangku tangan berharap orang lain yang melakukan, orang lain yang menyelesaikan, kita akan ketinggalan kereta. Jadi saya harap Bapak Ibu dengan Rakercap kali ini bisa memberikan semangat baru dan akhir kata saya ucapkan selamat dan semoga sukses menjalankan Rakercap Gerindra Kulon Progo. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Satu yel saja dari saya. Presiden, Presiden, Jogja, Kulon Progo. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.